Masih bicara tindak kekerasan, namun kali ini berhubungan langsung dengan kekerasan dalam rumah tangga, Saudara. Polisi telah menetapkan suami dokter berinisial Q sebagai tersangka dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan istrinya. Suami korban berinisial WS ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Polres Bogor, Jawa Barat menemukan bukti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan WS kepada korban, sehingga akhirnya memilih kabur dari rumah. Polisi turut menyita 2 barang bukti pisau dapur yang digunakan pelaku untuk mengancam istrinya yang merupakan seorang dokter. Sebelumnya suami korban sempat dilaporkan hilang atau melaporkan istrinya hilang melalui media sosial hingga viral. Namun polisi berhasil menemukan korban dan diketahui mengalami depresi akibat tindakan yang dilakukan suaminya berulang kali. Bukti permulaan yang cukup dengan 2 alat bukti bahwa kami menerapkan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan si korban ini kabur dari rumah, yang dimana korban adalah pasangan ini suami istri, si pelaku adalah suami dan si korban adalah istri, mempunyai 3 orang anak, dan sekarang si korban hamil 6 bulan. Hamil 6 bulan, di dalam kandungan menerima kekerasan dalam rumah tangga. Ada 2 buah pisau, lalu keterangan visum et repertum. Atas kejadian ini, kami melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ini yang perlu Anda pahami soal kekerasan dalam rumah tangga yang terus muncul dalam beberapa waktu kebelakang ini, Saudara. Data yang kami himpun dari Komnas Perempuan mencatat jika pada tahun 2021 ada sebanyak 171 kasus kekerasan dalam rumah tangga, sementara di tahun 2022 angkanya pada 111 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang perlu dicatat di sini adalah perempuan menjadi korban dalam tindakan semacam ini. Dan terkait kasus KDRT dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kita diskusikan bersama dengan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Bu Andi, selamat sore, apa kabar Bu? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bicara soal kasus Dr. Q ini, apa yang Anda cermati mewakili Komnas Perempuan, Bu? Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa pelaporan kasus kekerasan di dalam rumah tangga adalah yang paling banyak dilaporkan saat ini ke Komnas Perempuan maupun kepada lembaga-lembaga layanan lainnya. Dia hampir 70-80% dari total kasus yang dilaporkan. Dan kalau kita membuat hitungannya, ini ada lebih 580.000 kasus yang sudah dilaporkan dalam 2 dekade terakhir, dan rata-rata itu setiap 1 jam itu ada 3 perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, dan paling banyak adalah dalam posisinya sebagai istri. Nah, di kasus yang kita diskusikan pada sore hari ini, dari informasi berita kita bisa mengetahui bahwa pihak istri adalah yang justru menjadi pencari nafkah. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuatan atau kemandirian ekonomi itu tidak serta-merta membuat seorang perempuan dalam posisi sebagai istri bisa bebas dari kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Bahkan seringkali justru perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi ini dianggap sebagai pihak yang menyulut masalah, karena dianggapnya oh ini karena mentang-mentang bisa punya kemandirian ekonomi, mentang-mentang menghasilkan uang, jadi sudah tidak A, tidak B, tidak C gitu ya terhadap pasangannya. Nah, ini yang sebetulnya membuat situasi menjadi lebih runyam ketika si perempuan menghadapi kekerasan dari pasangannya itu, karena dia tidak tahu kepada siapa dia harus memintakan pertolongan, dan apakah ketika dia menceritakan itu tidak akan mendapatkan justru orang-orang yang menyalahkannya gitu. Nah, ini
menjadi sangat penting untuk catatan kita bersama bahwa kemandirian ekonomi tidak selalu berarti bebas dari kekerasan di Iya. dalam rumah tangga dan kita semuanya perlu mendengarkan korban terlebih dahulu. Dan dalam kasus Dr. Q ini kan korban mengaku sudah beberapa kali mengalami kekerasan begitu, namun baru berani melaporkannya setelah mendapat pendampingan dari polisi. Anda melihat ini apa ada faktor ancaman dari pelaku atau sebatas ada aspek psikologis dari korban pribadi atau ada faktor lain menurut Anda? Pada saat ini belum banyak komentar yang bisa kami sampaikan ya, karena memang belum menerima pengaduannya secara utuh untuk bisa memahami apa yang terjadi. Tetapi kalau kita lihat dari sejumlah kasus yang pernah dilaporkan, memang ada beberapa faktor yang memungkinkan proses untuk pelaporan itu terlambat ataupun tertunda setelah mengalami berbagai bentuk kekerasan lainnya. Itu mengapa sebenarnya seringkali perempuan yang melaporkan itu dia bukan peristiwa pertama. Ya. Seringkali dalam peristiwa sudah berulang-ulang sebetulnya ketika dia sudah tidak bisa lagi menahan gitu ya deraan yang ia hadapi. Dan untuk kasus Dr. Q ini kan sebetulnya dia juga berusaha untuk melarikan diri ya. Ya. Sangat senang bahwa kemudian banyak dari masyarakat yang berusaha untuk melakukan dukungan dan juga pihak kepolisian, dan ini sangat penting karena dalam kasus yang lain nih Mas, seringkali juga ada pihak pasangan yang setelah melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan istri harus meninggalkan rumahnya, justru melaporkan istrinya dengan delik penelantaran rumah tangga. Apalagi ketika mereka masih punya anak yang kecil ya, gitu. Nah ini yang harus kita waspadai juga agar jangan sampai korban kekerasan dalam rumah tangga justru mengalami kriminalisasi ketika hendak mencari pertolongan. Oke, ini kan sudah masuk dalam ranah hukum begitu Bu, maka seharusnya polisi sejauh mana kemudian mencermati kasus ini dan bagaimana kemudian untuk melindungi dan juga bagaimana caranya memulihkan kondisi korban ini? Kalau kita membaca pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan dengan segera. Dan itu berarti juga memberikan kesempatan untuk berada di tempat yang aman. Yang kedua adalah berkoordinasi dengan misalnya UPTD atau unit layanan terpadu di daerah tertentu gitu untuk melakukan layanan yang memungkinkan mengalami proses pemulihan bersamaan dengan proses hukum itu. Dan dia harus dilakukan dengan banyak pihak ya, karena biasanya korban membutuhkan dukungan yang juga multidimensi. Misalnya ada kebutuhan untuk konseling, untuk menguatkan secara psikologisnya. Jika memang penganiayaannya secara fisik menimbulkan luka, maka perlu ada pendampingan kesehatan fisik. Tetapi juga yang penting biasanya untuk perempuan, apalagi punya anak, rasa amannya itu juga hadir dari keyakinan bahwa anak-anaknya dalam posisi yang aman. Dan ini juga harus bisa dipastikan. Baiklah, terima kasih banyak untuk perspektifnya Bu Andi Endriani mewakili Komnas Perempuan. Sehat selalu untuk Anda Ibu, selamat sore.